rebutan untuk azan, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Dr. Firanda Dirja Hafizahullah Ta'ala. Ya, sebelumnya seperti biasa kepada para jemaah yang semoga Allah rahmati, sebelum kita mulai kami akan membacakan tata tertib. Yang pertama, hendaknya kita mengikhlaskan diri dari Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaknya kita mendengar dan menyimak kajian ini dengan baik. Yang ketiga, mempersiapkan alat tulis karena ilmu ini bagaikan keunggulan yang harus kita ikat dengan tulisan. Yang berikutnya, menonaktifkan speaker dan video bagi jemaah akhwat. Yang terakhir, jika ada pertanyaan silahkan tulis, nanti kita akan disalin mana pertanyaan yang berkaitan dengan judul kita pada malam hari ini, nanti akan dipilih untuk langsung bertanya kepada Al-Ustaz. Demikian yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat kita serahkan kepada Al-Ustaz. Tafadhol Mustura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam abwabul adzan, tentang bab-bab yang terkait dengan adzan. Saya pada bab yang ke-9, bab al-istiham fil adzan, yaitu bab undian untuk adzan, ya. Kenapa perlu diundi? Karena pada rebutan ingin adzan. Kenapa? Karena adzan memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita sampaikan, sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdal, apakah muadzin ataukah imam. Kita tahu imam memiliki kedudukan, kalau kita kedudukan bergengsi dalam agama, ya, karena tidak semua orang boleh jadi imam, harus memiliki syarat-syarat yang yaitu yang cukup untuk bisa menjadi seorang imam. Ternyata muadzin juga memiliki kedudukan yang sangat mulia, saking mulianya sampai sebagian ulama, sampai khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan muadzin lebih afdal daripada imam, dan sebagian lain mengatakan imam lebih afdal daripada muadzin. Di antara dalil yang menunjukkan tentang keafdalan atau keutamaan azan adalah hadis ini, yaitu sampai kalau memang harus bisa azan dengan undian, maka perlu untuk diundi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, wa yudhkaru anna qauman ikhtalafu fil adhan fa aqra'a bainahum Sa'ad. Dan disebutkan bahwasanya sekelompok orang mereka berselisih dalam adzan. Itu pingin adzan, rebutan pingin adzan. Sayang adzan. Fa aqra'a bainahum Sa'ad, karena mereka saling rebutan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian membuat undian siapa di antara mereka yang berhak untuk adzan. Kisah ini disebutkan tentang ketika terjadi perang Al-Qadisiyah. Ketika terjadi perang Al-Qadisiyah, yaitu perang melawan kaum Persia di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang Ma'rakat Al-Qadisiyah, perang Al-Qadisiyah, ketika itu pimpinan kaum muslimin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita sudah pernah sampaikan kajian khusus tentang ini, Ma'rakatul Qadisiyah, ma'rakat yang luar biasa, ya, namun yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ternyata muadzinnya, ya, usibal muadzinnya yang tukang adzan di antara kaum muslimin terkena, yaitu apakah meninggal atau yang penting dia terluka, ya, ketika dalam jihad tersebut. Akhirnya tasyahan nas fil adzan bil Qadisiyah, orang-orang pun rebut-rebutan untuk mengumandangkan adzan. Fakhtasamu ila Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka pun mengadu kepada, bersengketa di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemimpin pasukan. Faqra'a bainahum, karena mereka semangat ingin adzan, qadarullah muadzinnya lagi terkena panah atau terluka atau meninggal, ya. Sehingga akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena mereka semua semangat, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas faqra'a bainahum, dia pun membuat
undian siapa di antara mereka yang bisa jadi muadzin. Baik, setelah itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang menunjukkan akan keutamaan azan ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Sumayyin maula Abi Bakar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i wa fis saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau orang-orang tahu tentang keutamaan yang ada pada azan dan keutamaan yang ada pada saf awal, saf yang pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengumandangkan azan atau kesempatan mendapatkan saf pertama kecuali dengan istiham, kecuali dengan undian, lastahamu, mereka tentu akan masuk dalam, tidak mau ngalah, artinya berusaha, ya sudah undian aja, tidak ada yang mau ngalah. Kalau mereka tahu tentang keutamaan azan dan keutamaan saf pertama, mereka tidak akan mengalah dan mereka mau dengan siapa yang dapat dengan undian. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Kalau mereka mengetahui tentang keutamaan tahjir, tahjir ada yang mengatakan bersegera untuk salat zuhur, ada yang mengatakan bersegera untuk salat pada seluruh 5 waktu ya. Segera untuk ke masjid sebelum waktunya, segera ke masjid sebelum waktu subuh, sebelum waktu zuhur, sebelum waktu asar, sebelum waktu maghrib, sebelum waktu isya. Lastabaqu alaih, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk segera ke masjid karena keutamaan segera ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atama was subhi la atauhuma walau habwan. Kalau mereka mengetahui pahala yang ada pada pelaksanaan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, tentunya mereka akan mendatangi masjid untuk melaksanakan salat isya dan salat subuh meskipun harus merangkak. Artinya ini semua ibadah-ibadah yang agung, namun banyak orang lalai karena tidak tahu hakikatnya. Kata Nabi, kalau mereka tahu faedahnya atau kalau mereka tahu pahalanya, mereka akan melakukannya dengan undian atau berlomba atau meskipun harus berjalan dengan merangkak. Tapi bab ini, bab al-istiham fil azan, bab tentang istiham, undian untuk bisa mengumandangkan azan. Istiham maksudnya undian ya, itu iktira dari qur'ah. Ini berdasarkan firman Allah, maknanya seperti firman Allah dalam surat Shafat ayat 141, fasahama fakana minal mudhadin. Fasahama, dia pun masuk dalam undian, ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang yang harus dilemparkan ke dalam lautan. Jadi sebagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika dia meninggalkan kaumnya ya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih. Ketika Nabi Yunus alaihissalam marah sama kaumnya tidak mau beriman, maka dia pun pergi, padahal Allah belum izinkan dia untuk pergi, tapi dia marah sama kaumnya. Ketika dia pergi, kemudian dia pun naik kapal, ternyata ombak besar, kapal tidak mampu untuk menampung jumlah orang tersebut, maka semua barang ditumpahkan, masih saja ombak masih besar, sehingga akhirnya mereka melakukan qur'ah. Ketika Qur'ah, nama Nabi Yunus yang keluar. Orang-orang tidak enak, Nabi Yunus orang soleh. Akhirnya mereka Qur'ah kedua kali, keluar lagi yang harus lompat ke lautan, kalau enggak akan tenggelam kapal tersebut. Kedua kali keluar lagi nama Nabi Yunus, sampai berulang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam dengan Qur'ah, dengan undian tersebut, maka dia pun loncat ke dalam lautan dan ternyata ditelan oleh ikan paus. Allah katakan fasahama fakana minal mudhadin, maka dia pun mengundi dan ternyata dia termasuk orang yang harus dilemparkan di lautan ya. Jadi istiham maksudnya adalah undian ya. Hadis ini tadi kita jelaskan tentang keutamaan beberapa amal soleh ya. Di antaranya yang pertama adalah azan. Law ya'lamun nasu ma fin nida. Kalau orang-orang tahu tentang keutamaan mengumandangkan azan, was-saffil awal, dan keutamaan saf pertama ya, tentu mereka akan semangat untuk menjadi muadzin atau berada pada saf pertama meskipun harus dengan qur'ah, dengan undian, rebutan saf pertama, rebutan untuk muadzin ya. Dan itulah fenomena yang kita lihat kalau kita ke Madinah. Madinah banyak orang rebutan saf pertama ya, terutama Masjid Nabawi. Subhanallah, untuk bisa mendapatkan saf pertama perlu perjuangan ya, perlu perjuangan. Orang rebut-rebutan untuk bisa saf pertama. Bukan saf pertama di sembarang masjid, saf pertama di Masjid Nabawi ya.
Saf pertama di Masjid Nabawi. Bahkan sebagian orang di sebagian berbuat kecurangan terkadang untuk bisa mendapatkan saf pertama ya. Saf pertama, tapi karena saking semangat terkadang melanggar aturan ya. Tapi itulah semangat saf pertama. Jangan kita malah mundur-mundur ke belakang, paling belakang tidak ya. Rasulullah menegur orang-orang yang sengaja di belakang. Kalau kita sudah masuk di masjid, berusaha saf paling depan. Ya, kelihatannya sepele, tapi kata Nabi seandainya mereka tahu pahala saf pertama, tentu mereka akan rebutan. Dan kalau mereka rebutan, mereka akan mengadakan undian siapa yang bisa dapat saf pertama. Sekarang kita ke masjid, saf pertama terbuka bebas, kita pun nggak ke saf pertama. Saf pertama terbuka lebar, masih banyak kosong, kita nggak rebutan saf pertama. Padahal Nabi bilang kalau tahu pasti akan rebutan. Tapi demikian, banyak hal yang gaib yang tidak kita ketahui. Hanya dikatakan oleh Nabi pahalanya besar. Tentunya harusnya kita termotivasi untuk menuju ke saf pertama. Itu masalah kebiasaan saja sih. Orang kebiasaan ke saf pertama, ya saf pertama, kebiasaan. Kebiasaan semangat ke saf pertama akan semangat. Bayangkan kalau dia bertahun-tahun selalu perhatian sama saf pertama. Banyak orang yang lalai ya. Bukan berarti kalau banyak orang lalai tidak ke saf pertama kita ikut-ikutan lalai, enggak. Itu kebiasaan aja. Seorang terbiasa ke masjid saf pertama, dia akan dapatkan saf pertama. Yang kedua jadi azan, kemudian saf pertama, kemudian yang ketiga adalah segera ke masjid, dan yang keempat adalah salat Isya dan salat subuh berjamaah. Ya, ini semua menunjukkan keutamaan ibadah-ibadah tersebut, di antaranya azan. Baik, bab berikutnya, bab yang ke-10, bab al-kalam fil azan, bab tentang berbicara ketika sedang azan. Bab berbicara tentang ketika sedang azan. Apakah kalau orang sudah azan dia tidak boleh berbicara sama sekali? Imam Bukhari mengatakan boleh kalau ada keperluan. Kemudian Imam Bukhari berkata, wa takallama Sulaiman bin Surad fi adhanihi. Sulaiman bin Surad rahimahullah taala ketika dia mengumandangkan azan, dia bicara. Artinya ketika mau azan bicara, dan kita tahu tidak mengapa ya, karena azan ini bukan salat ya. Azan bukan salat, dia pengumuman, iklan, pengumuman tentang masuk waktu salat. Sehingga seorang kalau ingin berbicara tidak jadi masalah. Ya, seperti misalnya muadzin lagi azan, kemudian ternyata mic-nya belum keras, dia suruh kerasin. Dia di tengah azan dia tegur, dia bilang tolong keraskan volumenya misalnya, tawanya diperbaiki, enggak ada masalah ya. Ya kalau bisa jangan dia ngobrol, jangan keras-keras ngomongnya, tapi ngomong dipotong disela dengan omongan tidak jadi masalah. Disela dengan omongan tidak jadi masalah, dilakukan oleh para salaf, di antaranya Sulaiman bin Surad. Dia ngomong ketika sedang azan. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, la ba'sa an yadhaka wa huwa yu'adzin aw yuqim. Tidak mengapa seorang muadzin ketika sedang azan dia tertawa, atau ketika sedang qomat dia tertawa. Artinya kalaupun dia ada tertawa ada sebabnya, tidak membatalkan azan. Misalnya lagi azan tahu-tahu dia melihat hal yang lucu, lantas dia tertawa, jangan tertawa di mic ya, tertawa di luar gini, artinya disela dengan tawa, atau bicara atau tertawa, ada keperluan atau hal yang membuat dia lucu sehingga dia tertawa, maka ini tidak jadi masalah. Ya, bukan tertawa tanpa sebab ya, artinya ada sebab membuat dia tertawa, bukan mentertawakan azan, tapi ada sebab yang dia lihat ketika dia sedang azan dia tertawa, maka tawanya tadi tidak menjadikan azannya batal ya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis yang menunjukkan akan hal ini. Dan subhanallah, Imam Bukhari selalu pendalilannya daqiq, selalu detail pendalilannya. Dan kalau kita baca syarah dari Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari ini orang yang faqih karena dalam bab-bab yang dia buat selalu mengisyaratkan tentang khilaf, dan dia milih pendapat sehingga dia tahu tentang khilaf para ulama tentang masalah fikih. Hampir setiap bab demikian, khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Imam Bukhari membuat bab judul bab yang terkait dengan khilaf tersebut, dan dia rajihkan mana yang dia rajihkan. Ya, yang dia rajihkan ya. Menunjukkan keluasnya fikih Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Ayyub wa Abdul Hamid sahib Az-Zayyadi wa Asim al-Ahwal an Abdullah bin Harith qala khatabana Ibnu Abbas fi yaumi Zarq. Ibnu Abbas berkhutbah kepada kami, yang di khutbah Jumat, fi yaumi Zarqin. Zarqin maksudnya hari di mana hujan, kemudian mengakibatkan jalan lumpur, pecek ya, jalan jadi pecek, ini mengganggu orang.
Falamma balagal muadzin, tatkala muadzin mengumandangkan azan sampai pada hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat itu. Fa amara an yunadiya as-salata fir rihal. Maka Ibnu Abbas mengatakan bilang as-salat fir rihal, salat di rumah saja. Fa nadhara al-qaum ba'dhum ila ba'dhin. Maka para hadirin, para jamaah saling melihat. Jadi azan diberhentikan, suruh tambahin ketika mau bilang hayya 'alas salat, jangan bilang hayya 'alas salat. Bilang as-salata fir rihal, salat di rumah masing-masing. Orang-orang pada melihat seperti heran dengan perbuatan Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, faqala fa'ala man huwa khairun minhu wa innaha azmatun. Sungguhnya ada orang lebih baik daripada muadzin ini telah melakukannya. Maksudnya Bilal, dia pernah mengucapkan azan dengan mengucapkan as-salata fir rihal, salat di rumah-rumah kalian saja, di tempat tinggal kalian, wa innaha azmah, padahal itu salat Jumat. Salat Jumat. Pendalilan dari Imam Bukhari maksudnya yaitu muadzin ini bicara dengan omongan yang lain ya, bukan seperti azan yang biasa, tapi ada tambahan as-salat fir rihal, salat di rumah kalian. Dan Ibnu Abbas ngobrol sama dia, jangan lanjutkan, ganti dengan as-salat fir rihal. As-salat fir rihal. Yaitu dalil Imam Bukhari berdalil bahwasanya boleh mengucapkan suatu perkataan di luar daripada azan yang ma'ruf ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi di tengah-tengahnya ada as-salatu fir rihal, salat di rumah-rumah kalian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang kalau hujan atau yang semisalnya yaumuz zarq, yaumur razq, ya, yaumur razghin ya. Razghin maksudnya lumpur yang parah. Nah, ucapan as-salata fir rihal atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Sallu fi rihalikum, salat di rumah kalian, sallu fi buyutikum, salat di rumah kalian. As-salata fir rihal, salatlah di rumah-rumah kalian. Ini kapan diucapkan? Kapan diucapkan? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dengan madhab. Pertama, dan ini seakan-akan dipilih oleh Imam Bukhari dan di Ibnu Hajar condong pada pendapat ini. Yaitu as-salatu hayya 'alas salat, hayya 'alal falah diganti. Jadi caranya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika hayya 'alas salat jangan ngomong as-salatu sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi hayya 'alas salat dihilangkan, diganti dengan sallu fi buyutikum. Ini pendapat ini Ibnu Hajar condong pada pendapat ini, cara mengucapkan as-salatu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Namun Ibnu Hajar berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya. Dalam hadis ya, idza qulta, yaitu Ibnu Abbas berkata, idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, jika engkau mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, fala taqul hayya 'alas salat, maka jangan ucapkan hayya 'alas salat, tapi ganti dengan as-salatu fir rihalikum, as-salatu fir rihal. Ya. Demikian di apa namanya? Ibnu Khuzaimah membuat satu bab dan diikuti oleh Ibnu Hibban juga, diikuti oleh Muhib At-Tabari. Mereka memahami hadis ini bahwasanya hayya 'alas salat dihapuskan. Makanya mereka membuat bab dalam suatu hadis. Bab ini, hadis ini diberi judul hadfu hayya 'alas salat fi yaumil matar. Itu menghapus hayya 'alas salat, tidak usah diucapkan ketika hujan. Ketika ini yang mereka pahami. Ini cara pertama, ya. Cara kedua dipilih oleh mazhab Syafi'i, yaitu azan diselesaikan dulu. Azan diselesaikan, itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru
sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Jadi diakhirkan. Ada cara lagi yang ketiga, ini khilaf di kalangan para ulama, yaitu dengan menunda hayya 'ala salat. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Intinya ini pendapat ya, pendapat di kalangan para ulama. Kalau ada yang berazan dengan begini semuanya ada khilaf di kalangan para ulama, tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini ya. Namun kalau saya dengar di sekitar kompleks waktu musim awal-awal corona yang sangat parah ketika itu, saya dengar muadzin di sekitar kompleks kebanyakannya menyelesaikan azan terlebih dahulu, baru mengatakan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, bab adzanil a'ma idza kana lahu man yukhbiruhu. Bab tentang azan seorang yang buta jika ada orang yang mengabarkannya, memberitahu masuk waktu maksudnya. Ini isyarat kepada Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan subuh ya. Sementara dia buta, bagaimana cara dia melihat fajar muncul? Tidak mungkin kecuali diberitahu oleh orang lain. Sehingga kalau ya dikasih tahu baru kemudian dia azan. Jadi tidak mengapa orang buta mengumandangkan azan. Bisa jadi Ibnu Ummi Maktum ini suaranya sangat lantang sehingga dijadikan muadzin, dan bisa jadi adalah bentuk pemuliaan Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum, karena Nabi pernah ditegur gara-gara Ibnu Ummi Maktum dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia, yaitu Muhammad SAW, bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya orang buta, maksudnya Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi pernah ditegur gara-gara salah bersikap terhadap Ibnu Ummi Maktum. Setelah itu Nabi tidak marah kepada Ibnu Ummi Maktum, bahkan Nabi menghormati Ibnu Ummi Maktum. Bahkan kalau dia datang, Rasulullah berkata, marhaban biman atabani Allah fi, selamat datang orang yang Allah menegurku karena dia. Beliau memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Terkadang kalau beliau pergi, Ibnu Ummi Maktum dijadikan pengganti beliau ya. Demikian juga kalau Ibnu Ummi Maktum dijadikan muadzin, padahal dia tidak bisa melihat fajar ya, tetapi ada orang yang beritahu kapan tiba fajar. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, yaitu sebelum fajar terbit. Fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, maka makanlah kalian dan minumlah kalian, artinya tetap bersahur, enggak ada masalah, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jadi zaman Nabi SAW azan 2 kali ya. Ada khilaf apakah ini hanya berlaku pada bulan Ramadan saja atau berlaku sepanjang tahun ya. Tapi azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, azan kedua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Bilal mengumandangkan azan sebelum subuh, sebelum fajar. Adapun Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan ketika fajar. Tsumma qala, kemudian perawi berkata, wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Ibnu Maktum adalah seorang yang buta dan dia tidak mengumandangkan azan sampai ada yang kasih tahu, sudah subuh, engkau sudah subuh, sudah masuk waktu subuh, baru kemudian dia mengumandangkan azan. Ini jadi tidak mengapa seorang buta mengumandangkan azan kalau ada yang kasih tahu ya. Sebagaimana ada sebagian masjid teman-teman yang mengumandangkan azan buta ya, tapi ada yang kasih tahu, atau dia punya jam bisa bunyi, dia ngerti. Zaman sekarang semuanya mudah, tidak harus ada yang kasih tahu, dia punya jam, alarm bunyi waktu subuh dia azan, waktu zuhur dia azan ya. Ada alarm sekarang lebih modern ya. Kalau zaman dulu nggak ada alarm, dia tidak bisa melihat fajar, maka ada yang kasih tahu asbahta asbahta, sudah subuh. Subhanallah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa melihat, bisa memandang. Sebagian orang Allah cabut kenikmatan tersebut ya.
subhanallah, namun dicabut kenikmatan, mereka selamat dari memandang hal-hal yang haram. Oleh karena hendaknya kita bertakwa kepada Allah, menggunakan nikmat pandangan kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis ini menunjukkan bahwasanya ada dua muadzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal mengumandangkan azan ketika masih gelap, kemudian Ibnu Maktum mengumandangkan azan ketika sudah terbit fajar, Cuma Ibnu Hajar membahas apakah Ibnu Maktum mengumandangkan azan setelah subuh masuk? Karena orang mengatakan asbahta sudah subuh. Berarti dia mengumandangkan azan terlambat. Karena dikasih tahu dulu, sementara makan dan minum orang terkait dengan azan dia. Kata Nabi, kulu washrabu, makanlah dan minum kalian hatta yu'adzina Ibnu Maktum, sampai Ibnu Maktum mengumandangkan azan. Seakan-akan bolehnya makan dan minum tergantung dengan azannya Ibnu Maktum, sementara Ibnu Maktum sendiri azannya ketika dikasih tahu. Ala kulli hal, bahwasanya hanya sedikit, ya, begitu orang kasih tahu asbahta langsung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada yang ngeliatin sudah subuh ya. Ya, yang paling afdal tentunya dia sambil siap-siap menunggu fajar. Begitu fajar keluar langsung dia azan, sehingga bertepatan dengan fajar keluar dia langsung azan, sehingga orang berhenti makan dan minum. Tetapi meskipun dia dikasih tahu perkara cuma sampai 1 detik, sudah subuh langsung aja azan, mudah. Jadi tidak terlalu kita bahas karena hanya perkara yang sebentar. Atau bisa jadi orang yang mau kasih tahu dia tahu benar itu menjelang fajar muncul. Tapi Allah alam besok yang benar, fajar sudah menyungsing, sudah keluar, baru dia kasih tahu Ibnu Maktum. Jadi Ibnu Maktum ini ada keterlambatan sedikit, ya. Dia mengumandangkan azan setelah fajar masuk, karena tidak mungkin juga orang mengira-ngira sebentar lagi fajar, tidak. Jadi sudah lihat fajar baru dia kasih tahu, wahai Ibnu Maktum sudah subuh, maka dia mengumandangkan azan. Jadi dia mengumandangkan azan telat sedikit, sehingga orang-orang yang makan dan minum menunggu azannya dimaafkan karena kadar cuma sedikit, mungkin nggak ada setengah detik. Begitu dikasih tahu langsung beliau mengumandangkan azan. Allah alam bisawab. Azan pertama Bilal, ya, jarak antara azan Bilal dengan azannya Ibnu Maktum tidak jauh, tidak lama, ya. Nanti akan dijelaskan, hanya sekedar yang satu naik, yang satu turun, satu naik. Jadi jaraknya tidak terlalu lama, mungkin 15 menit, ya. Tidak terlalu lama. Nanti akan kita sampai pada hadis tersebut. Jadi bukan jaraknya 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, ya. Tapi ini berdasarkan kemaslahatan aja, ya. Kalau di Masjid Nabawi rata-rata azan pertama, azan kedua jaraknya 1 jam. Karena untuk ke Masjid Nabawi butuh waktu, dia dengar azan dari jauh, kemudian dia masuk misalnya ke toilet, kemudian dia siap naik mobil menuju ke masjid, itu jaraknya jauh, sehingga 1 jam pas lah. Tapi kalau kita cuma masjid tetangga, tidak ada masalah, azan 15 menit sebelumnya, setengah jam sebelumnya, ya. Azan 2 kali, ya. Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jaraknya tidak panjang, cuma sedikit. Tapi kita lanjutkan, babul adzan ba'dal fajar, bab adzan setelah terbit fajar. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar qala akhbarani Hafsah mengabarkan kepadaku, kepada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza atakafa al-muadzin li subhi wa bada subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salat. Adalah Rasulullah SAW jika muadzin terlambat mengumandangkan azan, ya, diam mulai dan sudah nampak subuh, Rasulullah SAW salat 2 rakaat meskipun azan belum dikumandangkan, sebelum diiqamatkan salat, ya. Jadi ini dalil bahwasanya kalau sudah masuk waktu subuh kita boleh salat qabliyah. Karena salat qabliyah menunggu masuk waktu. Kita tidak boleh salat qabliyah subuh sebelum terbit fajar, ya. Karena waktu sebelum terbit fajar adalah waktu salat malam dan waktu salat witir. Kita baru salat qabliyah kalau sudah masuk waktu. Ini berlaku bagi salat qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Kapan kita salat qabliyah subuh atau qabliyah zuhur? Jika sudah masuk waktu salatnya. Qabliyah subuh kalau sudah masuk salat subuh, qabliyah zuhur jika sudah masuk waktu salat zuhur. Nah, kalau sudah terbit fajar sementara muadzin belum sempat mengumandangkan azan, kita sudah boleh salat qabliyah subuh. Kita sudah boleh.
Ya, yang penting sudah masuk waktu. Apalagi sebagian muadzin telat banget. Ini enggak mesti harus nunggu azan dulu. Kita boleh langsung sholat. Tapi kalau pas sudah masuk subuh langsung azan dikumandangkan, tentu sunnahnya kita jawab azan terlebih dahulu. Baru kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena idza atakafa al-muadzin, atakafa di sini yaitu ada yang mengartikan muadzin menanti, dia melazimi tempat azan, dia nunggu-nunggu sambil lihat subuh. Rupanya telat dia atau dia tidak langsung. Ada yang mengatakan idza atakafa, kata Ibnu Hajar, itakafa maksudnya idza sakata. Ini ada tashif. Yang benar karena idza sakata al-muadzin li subhi. Kalau muadzin tukang azan diam, belum azan padahal sudah masuk waktu, Nabi langsung salat, ya. Demikian juga Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini baina nida wal iqamah min salati subhi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat qabliyah subuh dengan rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan antara azan dan iqamat salat subuh. Jadi bukan sunnah seorang salat qabliyah dengan panjang-panjang, sunnahnya salatnya ringan. Artinya kita baca cepat, yaitu baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul ya kafirun, kemudian rakaat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, tanpa harus panjang-panjangkannya. Karena sunnahnya justru tidak dipanjang-panjangkan. Karena Rasulullah SAW salatnya rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, ya. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata rahimahullah qala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda inna bilalan yunadi bilailin, sungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari yaitu sebelum subuh. Fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, ya. Ini juga dalil tadi tentang dua kali azan, dan azan pertama tidak mengharamkan makan dan minum, masih boleh sahur terus sampai azan kedua, ya. Taib, kita lanjutkan hadis bab berikutnya, bab al-adzan qabla al-fajri. Bab azan sebelum subuh, maksudnya azan pertama. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Sulaiman At-Taimi an Abi Utsman An-Nahdi an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adhanu Bilalin min sahurihi. Jangan sekali-sekali azannya Bilal menghalangi kalian dari makan sahur. Bilal azan itu masih boleh makan sahur. Fa innahu yu'adzinu aw yunadi bilailin. Sungguhnya Bilal itu azannya di malam hari. Liyarji'a qa'imukum wal yunabbiha na'imukum. Liyarji'a qa'imukum wal yunabbiha na'imakum. Tujuannya adalah orang yang, atau liyarji'a qa'imakum, agar orang yang sedang salat malam berhenti dari salatnya supaya bisa sahur. Wal yunabbiha na'imakum, dan agar orang yang tidur bisa bangun. Walaysa an yaqula al-fajr aw subha wa qala bi asabihi wa rafa'ahuma ila fawqu wa ta'ta'a ila asfalu hatta yaqula hakadha. Wa qala Zuhair bi sabbabatayhi ihdahuma fawqa al-ukhra thumma maddahuma an yaminihi wa shimalihi. Dan bukan waktu subuh, ini lanjutan hadis, bukan waktu subuh adalah seperti ini kemudian turun ke bawah. Jadi perawi berkata bukanlah waktu subuh, maksudnya cahaya yang terbit dalam kondisi vertikal. Subuh itu, jadi fajar ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Sekarang kita enggak lihat, tapi kalau zaman dahulu gelap kelihatan. Fajar kadzib, fajar palsu itu, fajar dusta, cahayanya vertikal. Makanya dipraktikkan oleh perawi seperti ini. Bukanlah subuh seperti ini, cahaya naik turun atau vertikal, ya. Dari atas kemudian turun ke bawah, itu fajar kadzib. Wa qala Zuhair, adapun fajar subuh, ini mungkin perkataan Ibnu Mas'ud, ya, perkataan Ibnu Mas'ud. Fajar subuh itu bukan begini, tapi fajar subuh adalah begini. Beliau menempelkan kedua jari telunjuknya, salah satu di atasnya, kemudian wa maddahuma yamin shimal, begini. Fajar shadiq itu begini. Jadi maksudnya cahayanya adalah
horizontal, bukan vertikal. Dan ini biasa kalau saya di pesawat saya kadang lihat ya. Bisa kelihatan, kita bisa melihat cahaya kalau ke atas ini bukan fajar shadiq. Tapi kalau cahaya horizontal dan membesar, maka itulah fajar shadiq, dan itu saatnya untuk salat subuh. Ini bedanya fajar kadhib dengan fajar shadiq. Fajar kadhib itu cahayanya ke atas, kemudian antara cahaya terkadang ada celah-celah masih hitam gelap. Adapun fajar shadiq tidak. Begitu dia muncul, dia horizontal dan dia terus membesar. Ya. Yang jadi perhatian kita di sini bahwasanya untuk azan subuh boleh disyariatkan 2 muadzin, terutama ketika bulan puasa. Dan ini di antara bentuk kehati-hatian, sehingga orang-orang zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, ada jam, ada alarm. Dulu enggak ada. Maka adanya azan pertama ini membuat mudah tugas Bilal ketika mengumandangkan azan di azan pertama. Buat apa? Liyarji' qa'imakum, agar orang yang sedang salat berhenti. Artinya mereka salat dari malam sampai menjelang subuh. Karena kalau tidak ada azan bablas sampai subuh, padahal mereka belum sahur. Waliyunabbiha na'imakum, dan agar yang masih tidur suruh bangun supaya bisa sahur. Sehingga jarak antara azan Bilal dengan azan Ibnu Maktum, azan pertama, azan kedua tidak begitu jauh, seperti saya katakan tadi. Ya, cuma satu naik, satu turun. Dan tujuannya bukan untuk sholat malam, tapi untuk makan sahur. Azan Bilal yang pertama bukan sholat malam, tapi untuk makan sahur. Ini menguatkan pendapat bahwasanya, dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang benar, bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu pada azan yang kedua, bukan azan pertama. Karena tujuan Bilal mengumandangkan azan bukan untuk sholat malam. As-salatu khairum minan naum, karena sebagian memandang, ini dikritik oleh banyak ulama, bahwasanya tidak ada salaf yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Bahwasanya sebagian ulama memandang as-salatu khairum minan naum pada azan yang pertama, maksudnya as-salat itu masih salat malam. Salat malam lebih baik daripada tidur. Namun dibantah oleh para ulama lain, yang benar as-salatu khairum minan naum maksudnya salat subuh lebih baik daripada tidur. Dan azan Bilal yang semakin menguatkan, azan Bilal, azan pertama bukan untuk membangunkan orang untuk salat malam. Para salaf dahulu mereka kalau salat malam bangun jam 1, jam 2, jam 3. Tetapi untuk sahur, agar yang salat malam berhenti supaya siap-siap sahur, jangan kebablasan. Dan agar yang masih tidur supaya bangun, supaya supaya sahur, bukan untuk salat malam. Jadi yang benar as-salatu khairum minan naum sebagaimana dipraktikkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Mekah, yaitu diucapkan as-salatu khairum minan naum pada azan yang kedua. Adapun azan pertama tanpa as-salatu khairum minan naum, seperti azan biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini azan pertama. Azan kedua tambah salat akhir minan naum. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, salatu khairum minan naum. Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu azan yang kedua. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsani Ishaq qala akhbarana Abu Usama qala Ubaidillah qala haddatsana Anil Qasim bin Muhammad an Aisyah, dari Aisyah, wa an Nafi', dari Nafi', an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa tahwil qala haddatsani Yusuf bin Isa Al-Marwazi qala haddatsana Al-Fadl qala haddatsana Ubaidullah bin Umar an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, inna Bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum. Sungguhnya Bilal azan di malam hari, yaitu menjelang subuh tapi belum subuh, maka makanlah dan minum sampai Ibnu Maktum mengumandangkan azan. Ini dalil bahwasanya azan pertama, azan kedua tidak terlalu jauh, tujuannya adalah makan sahur, bukan untuk salat malam. Salat malam sebelum azan pertama, ya. Tapi kalau zaman sekarang azan pertama, azan kedua 1 jam cukup buat salat malam. Alhamdulillah, ya. Baik, mungkin sampai di sini saja. Ikhwan akhwat yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan kita mulai dari yang mengajukan. Silakan dari Pak
Abdul Rahman ingin bertanya langsung. Silakan. Hanya dua ini Ustaz yang mengenai pertanyaan. Tidak apa, yang ada aja. Yang itu di chatting ada? Yang di chatting ya baca aja. Abdul Rahman, ada Pak Abdul Rahman? Ya dibaca aja, dibaca di chatting ada. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, ketika kita membaca Al-Quran di dalam salat, kedua salat, ketika bertemu dengan ayat sajadah, kita disunahkan sujud sajadah di dalam dan di luar salat juga. Di dalam dan di luar salat juga, jika kita sampai pada ayat tasbih, bolehkah kita bertasbih? Apabila tiba pada ayat surga, kita mohon surga. Apabila jumpa ayat neraka, kita mohon surga. Apabila jumpa ayat neraka, kita mohon perlindungan. Kita seolah-olah berinteraksi dengan Al-Quran di dalam dan di luar salat. Apakah diperbolehkan? Rasulullah demikian, tapi kalau di luar salat, apa namanya? Ada yang bawakan itu pada salat sunnah. Rasulullah SAW kalau salat begitu melewati ayat-ayat yang terkait dengan azab atau surga, maka Rasulullah SAW berdoa dalam salat ya. Tetapi kalau di luar salat saya tidak tahu ya. Tapi kalau boleh saja, seorang boleh ketika melewati ayat kemudian dia berdoa. Tapi apakah itu sunnah? Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Apabila kita sebagai makmum, apakah kita tetap baca surat pendek setelah Al-Fatihah atau dan asar, atau cukup baca Al-Fatihah saja? Jazakumullah khairan. Sebagai makmum tetap baca. Untuk rakaat pertama, rakaat kedua kita baca. Kalau salat apalagi sirri ya, kita enggak mendengar imam membaca. Jadi kita baca Al-Fatihah dan kita baca surat pendek ya. Untuk rakaat pertama, rakaat kedua ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan sudah tukar lagi bagi ini. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kapan batas waktu sholat subuh sampai jam berapa? Dan berdosakah saya sengaja menunda sholat isya hingga tengah malam? Salat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Begitu matahari terbit sudah habis waktu salat subuh. Tidak mesti harus bulatan matahari keluar full. Begitu matahari keluar, bulatannya keluar sedikit, sudah selesai waktu salat subuh. Maka seorang tidak boleh menunda salat subuh sampai keluar waktu ya, kita bisa sekarang lihat di jadwal waktu sunrise. Sunrise kapan ya? Itu sudah akhir dari waktu salat subuh. Haram bagi seorang menunda salat subuh sampai di luar waktu salat subuh. Demikian juga waktu-waktu salat yang lainnya tidak boleh kita menunda sampai keluar waktu. Adapun salat isya, kapan waktu batas terakhirnya? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan seperti mazhab Syafi'iyah, bahwasanya waktu isya sampai azan subuh. Jadi tidak mengapa seorang salat isya jam 1, jam 2. Pendapat lain mengatakan, pendapat yang lebih kuat, lebih hati-hati, bahwasanya salat isya ila nisfil lail, sampai tengah malam. Maka seorang berusaha untuk tidak salat isya lewat tengah malam. Hendaknya dia salat sebelum tengah malam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz mau tanya, apakah ada azan dan apakah boleh sholat sunnah qobliyah hanya baca iftitah terus baca Al-Fatihah terus rukuk? Gimana? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Apakah ada zikir azan? Ada apa? Zikir azan? Fikih. Fikih azan yang sedang kita bahas, fikih azan. Saya nggak tahu maksudnya apa ya. Yang kedua? Yang kedua, boleh nggak kalau misalkan kita sholat sunnah bacanya hanya iftitah Al-Fatihah? Boleh sholat sunnah, karena ketika kita sholat yang penting rukun dan wajibnya kita laksanakan. Adapun sunnah tidak harus, kalau kita tinggalkan tidak jadi masalah ya. Dan baca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Jika seorang buru-buru dia cuma baca surat Al-Fatihah kemudian dia rukuk, maka sholatnya sah, karena membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.